Bab 4. Alkana. Hidrokarbon terbagi menjadi dua kelas besar berdasarkan jenis ikatan antara atom karbon. Sebuah hidrokarbon jenuh hanya memiliki ikatan tunggal karbon-karbon. Hidrokarbon tidak jenuh mengandung ikatan rangkap karbon-karbon. Alkana dan sikloalkana adalah dua jenis hidrokarbon jenuh. Alkana memiliki atom karbon yang terikat dalam rantai. Sikloalkana memiliki atom karbon yang terikat untuk membentuk cincin. Sebuah atom karbon yang terikat hanya pada satu atom karbon lainnya adalah atom karbon primer yang dilambangkan dengan 1 derajat. Atom karbon di setiap ujung rantai karbon adalah primer. Misalnya, butana memiliki 2 atom karbon primer. Atom karbon yang terikat pada 2 atom karbon lainnya adalah atom karbon sekunder yang dilambangkan dengan 2 derajat. Misalnya, atom karbon tengah butana adalah sekunder. Konformasi etana. Rotasi di sekitar ikatan C1 ke C2 mengubah isomer konformasi. Gambar 42 menunjukkan dua pengaturan seperti itu. Atom hidrogen berada dalam hubungan spasial yang berbeda satu sama lain dalam dua struktur. Kedua konformasi berbeda dari senyawa yang sama ini adalah konformer. Karena isomer konformasi diubah oleh rotasi ikatan, mereka kadang-kadang disebut rotamer. Etana dapat eksis dalam jumlah konformasi yang tak terbatas. Konformasi di mana atom hidrogen dan elektron ikatan adalah yang terjauh satu sama lain memiliki energi terendah. Konformasi ini terhuyung-huyung. Konformasi di mana atom hidrogen paling dekat satu sama lain memiliki energi tertinggi. Konformasi ini terhalang. Dalam konformasi gerhana, setiap ikatan CH pada satu atom karbon berbasis dengan ikatan CH pada atom karbon lain, kadang-kadang seperti gerhana bulan matahari. Representasi kuda gergaji dari konformasi etana ditunjukkan pada gambar 42. Representasi 3 dimensi ini menunjukkan ikatan karbon-karbon dan serta semua ikatan CH. Rumus prosesi Newman. Rumus prosesi Newman dari struktur berkonsentrasi pada 2 atom karbon di sekitar mana rotasi dapat terjadi. Kedua atom tersebut dilihat pada ujungnya. Atom depan mewakili oleh sebuah titik dengan 3 ikatan. Atom belakang diwakili oleh lingkaran dengan 3 ikatan yang hanya mencapai keliling lingkaran. Meskipun ada ikatan antara 2 atom karbon, itu tersembunyi karena terletak di sepanjang sumbu pandang. Prosesi Newman dari konformasi gerhana etana hanya menunjukkan 3 ikatan CH dari atom karbon depan. Ikatan dan atom hidrogen di belakang disembunyikan oleh ikatan gerhana dan atom hidrogen depan. Namun, ikatan atom hidrogen dari atom karbon belakang dapat ditujukan dengan melihat konformasi sedikit dari sumbu ikatan sehingga semua ikatan dapat dilihat. Konformasi alkana berupa rotasi terjadi di sekitar ikatan sigma. Ketika konformasi gerhana dari etana diputar 60 derajat di sekitar sumbu ikatan CC, konformasi terhuyung-huyung dihasilkan. Rotasi lanjutan dengan 60 derajat lainnya memberikan konformasi gerhana baru yang setara dengan yang pertama. Rotasi berlanjut menghasilkan serangkaian konformasi yang terhuyung-huyung dan terhalang atau gerhana. Gambar 4.3 menunjukkan plot energi potensial versus sudut rotasi untuk rotasi lengkap 360 derajat di sekitar ikatan CC. Selisih energi antara konformasi terhuyung dan terhalang adalah 12,5 kJ per mol. Konformasi gerhana memiliki energi yang lebih tinggi karena regangan torsional yang muncul karena elektron terikat pada ikatan CH menolak satu sama lain saat mereka mendekat dan melewati satu sama lain dalam konformasi gerhana. Oleh karena itu, ada hambatan kecil untuk rotasi. Membagi perbedaan energi antara konformasi terhuyung dan tergerus dengan 3, kita memperoleh energi interaksi gerhana hidrogen-hidrogen 4,2 kJ per mol. Perbedaan energi antara konformasi terhalang dan konformasi terhuyung sangat kecil, sehingga
Interkonversi yang cepat di antara konformasi-konformasi ini terjadi pada suhu kamar. Oleh karena itu, rotasi di sekitar ikatan CC hampir bebas atau tidak terbatas pada suhu kamar. Rotasi di sekitar ikatan karbon-karbon etana dalam increment 60 derajat memberikan serangkaian konformasi terhuyung dan terhalang. Konformasi terhalang adalah 12,5 kJ per mol lebih tinggi dalam energi daripada konformasi terhuyung. Setiap interaksi hidrogen-hidrogen menyumbang energi total 4,2 kJ per mol dengan penghalang. Sikloalkana dengan satu cincin memiliki rumus umum CnH2n. Sikloalkana digambarkan sebagai poligon sederhana di mana sisi-sisinya mewakili ikatan karbon-karbon. Dapat dipahami bahwa setiap sudut poligon adalah atom karbon yang terikat pada dua atom hidrogen. Stereoisomer adalah senyawa yang memiliki susunan atom berurutan yang sama, tetapi susunan ruang yang berbeda. Kita akan mulai dengan siklopropana, yang 3 atom karbonnya menentukan bidang. Setiap kelompok yang melekat pada cincin dapat dipegang di atas atau di bawah bidang cincin. Jika kita mengikat 2 gugus metil pada atom karbon yang berdekatan pada sisi yang sama dari bidang cincin, zat tersebut disebut cis isomer. Itu adalah cis 1,2 dimetil siklopropana. Jika 2 gugus metil terikat pada sisi berlawanan dari bidang cincin, senyawa tersebut adalah transisomer. Jadi 1,2 dimetil siklopropana dapat eksis baik sebagai cis maupun transisomer. Jenis stereoisomerisme ini dikenal sebagai isomerisme geometrik. Siklobutana tidak planar. Jika ya, akan ada 8 pasang atom hidrogen yang mengalami gerhana, yang berarti 8 kali 4,2 sama dengan 33,6 kJ per mol dari total energi regangan siklobutana. Namun, berbeda dengan siklopropana, siklobutana tidak planar tetapi berkerut. Lihat gambar 4.7. Kerutan yang terjadi ketika atom hidrogen terpelintir dari satu sama lain, mengurangi interaksi gerhana hidrogen-hidrogen. Punturan ini tidak menghasilkan susunan atom hidrogen yang terhuyung sepenuhnya, karena penurunan energi regangan puntur diimbangi oleh beberapa peningkatan regangan sudut ikatan. Senyawa polisiklik yaitu senyawa dengan lebih dari satu cincin. Mari kita lihat 2 isomer bicycle 440 decans yang biasa disebut dekalin. Unit struktural ini tergabung dalam steroid, kelas penting molekul dalam sel hidup. Isomerisme geometrik ada dalam senyawa ini karena sambungan cincin dapat berubah cis atau trans. Persimpangan cincin dekalin dapat memiliki atom hidrogen pada sisi yang sama atau sisi yang berlawanan. Ketika mereka berada di sisi yang sama, molekulnya adalah cis dekalin. Ketika mereka berada di sisi yang berlawanan, molekulnya adalah trans dekalin. Kedua senyawa tersebut tidak berbeda konformasinya. Mereka tidak dapat saling terkonversi kecuali ikatan karbon-karbon atau ikatan karbon hidrogen diputus pada titik fusi. Transdekalin relatif kaku, tak satu pun dari cincinnya bisa berbalik. Jika salah satu cincin dibalik, kelompok CH2 terikat ke situs fusi akan diubah dari diekuatorial menjadi pengaturan diaksial. Tentu saja, penataan diaksial kurang stabil, tapi juga tidak seperti kelompok metil 1,2 dimetil sikloheksan. 2 grup CH2 harus tetap terhubung dalam sebuah cincin. Sisanya, unit cincin CH2 tidak dapat mencapai dan menutupi jarak dari satu aksial unit CH2 ke aksial lainnya satuan CH2. Oleh karena itu, konformasi ini tidak mungkin. Cis dekalin relatif fleksibel. Sebuah flip dari satu cincin mengubah lokasi dari dua kelompok CH2 yang terikat padanya. Analog dengan cis 1,2 dimetil sikloheksan, perubahan gugus aksial CH2 menjadi CH2 ekuatorial dan CH2 kelompok dan sebaliknya. Oleh karena itu, kedua konformasi ini memiliki energi yang sama. Elektron dalam molekul nonpolar seperti alkana didistribusikan kurang lebih seragam di seluruh molekul. Namun, ketika molekul mendekat satu sama lain, seperti yang terjadi dalam keadaan cair, elektron dalam satu molekul
dapat menjadi terpolarisasi sementara oleh elektron dalam molekul tetangga, menghasilkan distribusi elektron yang tidak seragam. Satu molekul menginduksi dipol sementara di yang lain. Lihat gambar 4.17. Dipol yang diinduksi berinteraksi dengan gaya tarik-menarik yang lemah yang disebut gaya van der Waals atau gaya London. A. Pendekatan satu molekul nonpolar menginduksi dipol transien di tetangganya ujung ke ujung. B. Beberapa molekul nonpolar berinteraksi berdampingan melalui interaksi van der Waals. Gaya van der Waals bergantung pada luas permukaan molekul. Misalnya, titik didih pentan dan heksan adalah masing-masing 36 derajat dan 69 derajat Celcius. Gaya van der Waals lebih kuat di heksana daripada pentana karena heksana memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan molekul tetangga. Daya tarik antar molekul yang lebih kuat mengikat molekul bersama-sama lebih erat, menurunkan tekanan uap heksana, dan memberikan titik didih yang lebih tinggi daripada pentana. Gaya van der Waals juga bergantung pada bentuk molekul. Misalnya, 2,2 dimetilpropan atau neopentan memiliki titik didih yang lebih rendah daripada pentan. Neopentan lebih kuat daripada pentan. Oleh karena itu, ia memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada molekul pentana yang lebih silindris. Akibatnya, gaya van der Waals lebih kecil di neopentan dan titik didihnya lebih rendah. Secara umum, titik didih isomer alkana berhubungan dengan bentuknya. Peningkatan percabangan menghasilkan molekul yang lebih kompak dan luas permukaan yang lebih kecil. Karena area permukaan yang lebih kecil menghasilkan lebih sedikit kontak antara molekul yang berdekatan dan gaya van der Waals yang lebih kecil. Untuk setiap kelompok alkana isomer yang paling bercabang memiliki titik didih terendah. Alkana normal memiliki titik tertinggi. Alkana tidak larut dalam air yang sangat polar. Kedua zat tersebut tidak memenuhi kriteria kelarutan, yaitu suka larut suka. Molekul air terlalu kuat tertarik satu sama lain oleh ikatan hidrogen untuk memungkinkan alkana nonpolar menyelinap di antara mereka dan larut. Alkana adalah pelarut untuk bahan organik nonpolar seperti lemak dan minyak. Uap alkana seperti bensin menyebabkan kerusakan parah pada jaringan paru-paru dengan melarutkan bahan lemak dalam membran sel. Minyak tubuh menjaga kelembaban kulit manusia. Kontak jangka panjang antara alkana dengan molekul berat rendah dan kulit akan menghilangkan minyak kulit dan dapat menyebabkan rasa sakit dan lecet. Untuk alasan ini, kontak dengan pelarut alkana seperti pengencer atau cat atau penghilang cat harus dihindari. Massa jenis alkana. Alkana memiliki massa jenis antara 0,6 sampai 0,8 gram per cm kubik, sehingga massa jenisnya lebih kecil daripada air. Jadi, bensin yang sebagian besar merupakan campuran alkana kurang padat daripada air dan mengapung di atas air. Alkana murni kurang berwarna, tidak berasa, dan hampir tidak berbau. Namun, bensin memiliki bau dan beberapa warna karena pewarna ditambahkan ke bensin oleh penyuling untuk menunjukkan sumber dan komposisinya. Bensin juga mengandung senyawa yang mengandung cincin benzen yang memiliki karakter bau yang tidak sedap. Tabel 47 mencantumkan sifat fisik beberapa alkana dan sikloalkana umum. Sebuah spesies dengan elektron tidak berpasangan seperti CH disebut radikal. Kekuatan ikatan CH dalam alkana atau sikloalkana bergantung pada stabilitas radikal yang dihasilkan dalam reaksi disosiasi. Kekuatan ikatan CH tergantung pada struktur hidrokarbon. Tabel 4.8 mencantumkan variasi kekuatan ikatan CH dengan struktur. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan rehat secara homolitik untuk menghasilkan radikal bebas R berkurang dalam urutan yang ditunjukkan dalam tabel tersebut. Berdasarkan data energi disosiasi ikatan untuk alkana sederhana, kami menyimpulkan bahwa energi ikatan CH tergantung pada apakah atom karbon itu primer, sekunder, atau tersier, dan bukan pada alkana tertentu di mana ia ditemukan. Energi disosiasi ikatan mencerminkan stabilitas produk radikal yang meningkat dalam urutan yang sama dengan karbokation.
Lihat gambar ukuran stabilitas radikal. Sekarang kita perhatikan reaksi di mana ikatan putus secara homolitik menghasilkan radikal yang bergabung membentuk molekul baru. Ketika radikal bergabung, prosesnya disebut pembentukan ikatan homogen. Metana bereaksi dengan gas klorin pada suhu tinggi atau dengan adanya sinar ultraviolet sebagai sumber energi. Dalam reaksi ini, atom klorin menggantikan atom hidrogen. Mekanisme reaksi ini memerlukan beberapa langkah. Langkah 1. Inisiasi. Molekul klorin menyerap energi, baik dari sinar ultraviolet atau suhu tinggi, dan ikatan Cl-Cl putus secara homolitik untuk menghasilkan dua atom klorin. Mereka kekurangan elektron, radikal yang sangat reaktif. Langkah ini memulai reaksi dan disebut langkah inisiasi. Langkah 2. Propagasi atau perbanyakan. Sebuah atom klorin mengabstraksi atom hidrogen dari metana, memutuskan ikatan CH, dan membuat ikatan HCl. Langkah ini yang melanjutkan reaksi dengan menghasilkan radikal baru. Langkah 3. Propagasi. Ikatan Cl-Cl putus dan ikatan Cl-Cl terbentuk. Sebuah radikal bereaksi dan bentuk radikal lainnya. Ini juga merupakan langkah propagasi. Langkah propagasi 2 dan 3 diulangi karena satu radikal menghasilkan radikal lain dalam urutan reaksi ini. Proses berlanjut selama radikal dan suplai kedua reaktan ada. Oleh karena itu, hanya beberapa atom klorin yang diperlukan untuk memulai reaksi. Langkah 4. Jika dua radikal bergabung kembali, rantai berhenti. Ini adalah langkah terminasi atau penghentian. Karena konsentrasi radikal jauh lebih sedikit daripada metana atau Cl2, langkah terminasi relatif jarang terjadi. Salah satu langkah terminasi penting secara mekanis adalah campuran reaksi selalu mengandung sedikit etana, dan ini hanya dapat terjadi jika reaksi berlangsung melalui perantara radikal metil. Klorinasi alkana dengan berat molekul lebih tinggi menghasilkan campuran produk isomer monoklorinasi. Misalnya klorinasi butana yang memiliki atom hidrogen yang tidak setara, menghasilkan sejumlah besar turunan isomerik monoklorin. Jika salah satu dari beberapa kemungkinan isomer adalah produk utama, reaksi dikatakan regioselektif. Kita baru saja melihat bahwa halogenasi alkana terjadi melalui mekanisme radikal bebas. Langkah pertama adalah pembentukan radikal halogen, yang selanjutnya mengabstraksi atom hidrogen dari alkana. Langkah-langkah ini menghasilkan radikal karbon yang bereaksi dengan molekul halogen untuk menghasilkan produk terhalogenasi. Mari kita pertimbangkan lagi klorinasi butana. Jika langkah propagasi menghasilkan radikal primer, produknya adalah halida primer. Jadi N radikal butil menghasilkan 1 kloroputana. Jika langkah propagasi menghasilkan radikal sekunder, produknya adalah halida sekunder. Jadi secondary radikal butil menghasilkan 2 kloroputana. Sekarang setelah kita memahami asal produk, kita dapat bertanya, mengapa reaksi butana dengan klorin menghasilkan 1 kloroputana dan 2 kloroputana dengan perbandingan 28:72 atau mendekati 1:3. Butana memiliki 6 atom hidrogen primer dan 4 atom hidrogen sekunder. Jadi, ada 6 cara untuk membentuk radikal butil dan 4 cara untuk membentuk radikal sekunderi butil. Jika atom hidrogen primer dan sekunder butana bereaksi pada laju yang sama, rasio 1 kloroputana menjadi 2 kloroputana adalah 6:4. Tetapi ternyata tidak. Kita tahu bahwa radikal sekunder lebih stabil daripada radikal primer. Distribusi produk mencerminkan perbedaan ini. Laju pembentukan radikal menentukan distribusi produk. Radikal sekunder lebih stabil dan terbentuk lebih cepat. Oleh karena itu, produk utama berasal dari radikal sekunder. Kita tahu bahwa bromin kurang reaktif dibandingkan klorin dalam langkah penentuan laju halogenasi metana. Kita juga ingat bahwa bromin lebih selektif daripada klorin. Baik laju reaksi dan selektivitas halogenasi radikal bebas terkait dengan langkah propagasi pertama.
Jadi, mari kita lihat hubungan antara reaktivitas dan selektivitas dalam hal struktur keadaan transisi untuk klorinasi dan brominasi. Karena langkah propagasi pertama dari reaksi klorinasi sangat sedikit endotermik, keadaan transisi hanya sedikit melewati pusat sumbu koordinat reaksi. Sebaliknya, keadaan transisi untuk reaksi brominasi yang lebih endotermis lebih jauh di sepanjang sumbu koordinat reaksi. Gambar 419b. Apakah informasi ini memberitahu kita tentang struktur keadaan transisi untuk dua reaksi? Kita ingat bahwa postulat Helmholtz menyatakan bahwa struktur keadaan transisi paling mirip dengan spesies yang paling mirip dalam energi. Dengan demikian, struktur keadaan transisi untuk proses eksotermik lebih mirip reaktan atau awal, dan struktur keadaan transisi untuk proses endotermik lebih mirip produk atau terlambat. Energi aktivasi untuk abstraksi atom hidrogen oleh atom klor A lebih kecil daripada energi aktivasi untuk abstraksi atom hidrogen oleh atom brom B. Bagaimana tingkat pemutusan ikatan dalam keadaan transisi mempengaruhi selektivitas reagen? Dalam reaksi brominasi yang kurang reaktif, keadaan transisi untuk langkah propagasi pertama lebih mirip produk dan menyerupai produk radikal. Jadi, kemudahan pemutusan ikatan CH mencerminkan efek gugus alkil pada stabilitas radikal. Reaksi kemudian menunjukkan selektivitas yang mencerminkan stabilitas produk radikal. Dalam reaksi klorinasi, keadaan transisi lebih mirip reaktan, dan gugus alkil belum mengembangkan banyak radikal. Oleh karena itu, jenis ikatan CH apakah itu primer, sekunder, atau tersier memiliki pengaruh yang kecil pada reaksi, dan hasilnya adalah selektivitas yang rendah. Sepanjang studi kami tentang reaksi organik, kami akan menemukan bahwa untuk reaksi yang serupa secara struktural, reagen yang lebih reaktif kurang selektif. Banyak faktor yang menyebabkan selektivitas ini, termasuk efek induktif, resonansi, dan statik. Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju, reagen yang kurang reaktif memiliki keadaan transisi yang lebih berkembang sepenuhnya, lebih seperti produk, dan peran fitur struktural dalam menstabilkan keadaan transisi menjadi lebih penting. Data pada tabel menunjukkan bahwa 2-metilbutana lebih stabil daripada pentana sekitar 6,6 kJ per mol. Kesimpulan ini valid karena kita membandingkan dua senyawa dengan jumlah mol unsur yang sama dalam keadaan standarnya. Jumlah mol unsur yang sama diperlukan untuk membentuk dua senyawa. Ketika kita memeriksa tabel 4.3, kita perhatikan bahwa kalau pembentukan anggota zat alkana normal yang berdekatan berbeda kira-kira dalam jumlah yang sama, selisih rata-rata minus 20,6 kJ per mol, mencerminkan fakta bahwa rumus molekul alkana dalam zat tersebut berbeda satu sama lain oleh gugus CH2 atau metilen. Jadi selisih H0F adalah minus 20,6 kJ per mol mencerminkan perubahan tersebut. Fleksibilitas konformasi biomolekul kecil menentukan bagaimana mereka mengikat protein yang disebut reseptor. Interaksi ini memainkan peran penting dalam mengatur proses fisiologis. Pemahaman tentang molekul reseptor kecil mengikat interaksi diperlukan untuk merancang obat yang meniru respon dari biomolekul aktif secara fisiologis atau yang menghambat aktivitas protein reseptor. Pertimbangkan neurotransmitter asetilkolin yang mengandung gugus metilen di mana rotasi dapat terjadi. Konformasi asetilkolin yang berbeda berinteraksi dengan reseptor biologis yang berbeda, misalnya antikonformasi asetilkolin berinteraksi dengan muscarinic reseptor saraf prostaglandinonik parasintetis. Konformasi Gauss berinteraksi dengan reseptor nikotinik di ganglia dan sambungan neuromuskular. Terima kasih.